Di dalam jasmani sampean itu ada ruh. Saya tidak bicara jasmani perjalanan, tapi perjalanan ruh. Yarjullaha, mengharapkan untuk dapat rahmat Allah, mengharapkan untuk bertemu Allah. Niki, di dalam ruh sampean iku ada namanya imanul haq, atau bisa kami sebut ihsan atau imanul haq. Iman yang benar itu disebut ihsan. Orang Jawa itu menyebut adalah rasa bahasa Indonesianya. Hati jenengan dalam ruh sampean itu ada iman. Saya kasih kabar, Pak, Bu, Gusti Allah itu dekat. Wujudnya Allah itu dekat pada kita. Buktinya mana? Apapun yang kita lakukan itu atas dasar Allah yang menggerakkan. Sebab jikalau Allah tidak menggerakkan kita, nggak mungkin kita bisa gerak. Dasarnya kita manusia la haula wala quwata, bisanya gerak illa billah pun nyandak pun. Oh iya, iman yang di dalam hati jenengan itu ada di dalam ruhaniyah sampean itu, ini kedah dipupuk, kedah dihidupkan, dibangunkan dengan cara jenengan kali kulo kedah berzikir, zikron kathiron, kedah berzikir. Inilah yang kusebut sering kita itu berzikir sirul asror atau rasa. Ini fungsinya adalah menafikan, meniadakan rasa keakuan kita sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Lepas. Nanti kalau itu sudah lepas, dengan sendirinya hidup dalam diri jenengan itu akan tampak dalam pandangan hati jenengan. Akhirnya disebut ainul basyirah. Bapak Ibu, jikalau zikir tersebut jenengan terus sampai kumandangkan yang tidak mengenal waktu dan tempat, sekalipun ibu yang setiap bulan ini punya halangan M atau head, itu tidak menjadikan penghalang Anda tidak berzikir. Tidak apa-apa, terus lanjut. Sebab zikir itu bukan termasuk zikir jahri ataupun zikir siri, bukan. Di atasnya lagi, itu bukan zikir syariah, bukan zikir thariqah, akan tetapi iku zikir hakikat, yaiku zikir bila suarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Wis lepas. Barang siapa yang terus menerus berzikir seperti ini, maka di dalam rasa, di dalam ihsan itu ada yang namanya nur ma'rifat, atau bisa disebut cahaya. Apa? Allah akan menyalakan Bapak Ibu nur ma'rifatnya di dalam jagatnya ruh sampen kali kulo, manakala jenengan iku zikron kathiron,
Ya ayyuhalladzina amanu kurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Niku nek cara Kanjeng Nabi niku baik siang maupun malam hatinya terus berzikir. Al-Ahzab 4142 itu tadi. Walaupun ibu-ibu dalam kondisi masak, cuci-cuci, bahkan nyun sewu, bapak-bapak, kalau ibu-ibu punya hajat, ya dah, di tengah itu perlu berzikir, perlu. Urusan nanti tidak sesuai dengan apa namanya program, ya wes serahkan pada Allah. Yang jelas fasabbihuhu bukratan wa asilah, artinya zikir itu kalau Kanjeng Nabi baik waktu siang maupun malam, baik waktu terjaga maupun waktu tertidur, beliau selalu zikir. Niki buktinya. Jadi jenengan nek pengen numpak buruk cepat ketemu rahmati Allah, mongko zikir itu jangan pernah jenengan tinggalkan. Sampai Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Sharhul Hikam, ya tak? Pasalnya makolahnya kalau nggak salah 200 berapa itu, coba 100, nanti coba dikoreksi. Ngeten, la tatruk, ojo kuwi ninggalno sira adzikra ing zikir yang seperti ini, zikir yang bisa menghantarkan Anda untuk datangnya rahmat, atau zikir yang menghantarkan jenengan bisa sampai pada kemakrifatan Allah, ketemu Allah. Li adami khudurika, senajano zikirmu itu tidak bisa ada kekhuduran hatimu ing ngersane Allah bihi kelawan zikir. Udah, walaupun kui ketika zikir belum bisa khudur ketemu Allah, maka zikir itu jangan pernah kau tinggal. Maksudnya gitu, jangan kau tinggalkan. Kok wangel ya kula ngilangi rasa keakuan makhluk dalam hatiku. Nah, tetap zikir la ilaha illa anta jangan kau tinggalkan. Maksudnya mboten diucap la ilaha illa anta, ndak, dirasakan bahwasanya semua apapun yang wujud, semua apapun yang berperan, semua apapun yang berkehendak, semua apapun yang berafal hanyalah ilahun wahidun. Itulah hidup kang sejati. Jikalau ini tetap sampeyan kumandangkan, maka nur makrifat itu mesti Allah nyalakan. Dan nur makrifat itu hanya diberikan kepada hamba Allah yang dikehendaki saja. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Dengan cahaya makrifat ini yang akan menjadikan petunjuk jenengan kali kula niki bertemu Allah, dan itu hanya diberikan Allah pada mayyasha, man terhadap orang yasha ukang ngersakake sapa Allahu ing man. Niki siapa mereka yang dikehendaki? Jawabannya Al-Ahzab Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah orang-orang yang mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid untuk bisa kembali dan bertemu Allah atau mendapatkan rahmatnya Allah, dan mereka beliau-beliau itu mengamalkan selalu. Mengamalkan maksudnya ada dipraktekkan,
dzikir itu di tengah-tengah aktivitas apapun. Niki Pak, kalau itu sudah menyala nur ma'rifatnya dalam hati jenengan, maka apapun selain Allah yang menjadi penutup hati kita kepada Allah, yang menjadi penghalang hati kita, ruh kita pada Allah, itu akan fana. Kul, katakan Muhammad, ja'al haqqu, tatkalane teko apa al haqqu, perkara yang benar, maksudnya adalah kebenaran Allah. Wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa, maka hancur musnahlah opo al batilu, perkara sing batal. Mana perkara sing batal? Wujud sakliyane Allah, wujud selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati kita. Bentuknya kita beriman kalau legi pahit itu rasane kopi. Tadinya kan gitu. Dalam hati kita telah kemasukan makhluk berupa manisnya gula, pahitnya kopi. Berhubung sampai pun derek Rasulullah, berarti sumber pahit itu tidak dari kopi tapi dari Allah. Sumber manis tidak dari gula tetapi dari Allah. Hati ngomong ngoten. Jadi sampai nang warung, Pak tumbas Gusti Allah ya. Misalnya ngoten sampean ya. Wis sinten mawon jenengan disebut wong gendeng pun, mesti ya tetep ngomong Pak tumbas wedang gula kopi. Nah, minta manis monggo, minta pahit monggo sak kersa. Nah, iman niki lho sing kula maksud. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jikalau kebenaran itu datang, hak al-haq, maka wujudnya Allah itu yang sudah nyata, sebab cahaya makrifat sudah menyala, maka wujud selain Allah yang ada dalam hati jenengan dunya saisini yang disebut nurullah seketika itu lenyap. Sebab ngeten Pak, asli nih, jenengan percaya nggak percaya terserah. Selain urip, maksudnya hidup yang mausuf, bukan sifat ya, itu tidak wujud. Kita nama meja, nama dunia dan seisinya, mafis samawati wa mafil ard, asli nih ngoten tidak wujud. Lah, kapan, saat kapan itu tidak wujud nyata bagi kita? Saat wujudnya Allah itu sudah nyata dalam pandangan hati jenengan. Kapan? Saat wujudnya Allah nyata dalam pandangan ruhaniyah sampean, di saat nur makrifat itu sudah Allah nyalakan. Sama dengan gini, malam ini Pak, matahari kan tidak muncul, berarti cahaya tidak muncul, bulan nggak muncul, bintang sudah nggak muncul, listrik PLN mematikan seluruh Indonesia, Korean juga begitu, mati kabeh. Apa yang terjadi? Gelap nggih? Loh, di saat itu, detik itu sampai mesti mengatakan gelap itu ada. Sama ketika cahaya makrifat itu belum Allah nyalakan, hati sampean akan mengatakan bahwasanya selain Allah itu ada. Padahal beliau Syekh Ibnu Abdul dawuh al-kaunu minal mukawwanat, al-kaunu utawi makhluk kulluhu ay mukawwanat, saben-saben makhluk apapun iku sifatnya zulmatun, gelap, ai adamun, tidak wujud. Bingung Pak,
Yang belum mengerti sirul asal bingung. Kok iso? Selain Allah iki gak wujud. Nyatane meja wujud. Kursi wujud. Diri kita wujud gini loh. Kok bisa mengatakan tidak wujud? Ini hati kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, ora iso. Tetap ngeyel kita mengatakan selain Allah itu wujud, tetap wujud. Wis, walaupun ada keterangan yang jenengan belum paham, ampun keterangan iki dibuang. Sampai simpen ning saku sampai jahit. Besok iku ketemu sama ini. Gini lho Pak. Al-kaunu utawi kaun makhluk kulluhu ya sekabai makhluk ai mukawwanat semua piro-piro makhluk baik sing ada di bumi mafis samawat wa mafil ard atau yang ada di langit dikatakan tidak wujud alias gelap tatkala hati sampean iku cahaya makrifat iku nyala. Nur makrifat dalam hati jenengan iki dinyalakan Allah. Ketika itu menyala, maka detik-detik selain Allah itu tidak nyata, dan justru yang nyata di dalam nur makrifat adalah Allah wujudnya. Urip. Sebaliknya, kapan detik-detik selain Allah iku wujud? Dimatikan cahaya makrifat. Akhirnya gelap itu sampai mengatakan ada. Akhirnya makhluk itu sampai katakan ada. Dipateni lampu nih, des. Akhirnya gelap itu ada. Tapi ketika lampu itu menyala, detik itu juga kegelapan langsung sirna. Akhirnya sampai kelihatan jalan dan lain sebagainya. Sama. Terus bagaimana kita caranya untuk mensirnakan perkara selain Allah? Ini tadi sampai tak kasih tahu buruk yang ditumpahi Rasulullah. Cara untuk sampai lekas pada Allah, sampai harus mempunyai dzikir sirul asrar, dzikron kathiron, jenengan jalakan kathiron itu relatif saake-ake. Jadi tidak mengenal waktu dan tempat ataupun keadaan. Terus prakteknya bagaimana? Gini Pak, waktu jasad sampean repot atau tidak dengan urusan makhluk atau dunia, hati sampean harus merasakan kehadiran Allah, baik di dalam diri Anda maupun di dalam makhluk selain diri Anda. Dengan cara sampai lihat af'ali, af'al yang muncul pada diri Anda atau makhluk selain Anda, itu af'alullah, itu penggaweane Gusti Allah. Apapun kehendak, apapun wujud, sampean lepas wujud sampean kali wujudi makhluk, teng mriku lho, disitulah nanti jenengan itu akan nyata wujudnya Allah. Guys, kalau sudah arah di situ, nanti saya kasih tahu wujudnya Allah itu ya batin ya dohir. Jenengan kalau belum dikatakan di akad, nggak boleh ngomong ini Allah, nggak boleh. Kalau sampai sudah ke akad, ini Allah dohir. Lah Allah batine
Innallaha bikulli syai'in muhit. Laisa kamislihi syai'un. Tambah bingung mana kok. Wis saiki buroke tumpakno terus. Buroke tumpakno, waktu mangan numpak burok, waktu ngombe burok, waktu sholat burok, waktu zakat puasa haji burok. Wis. Karomah iku ya burok padha ae. Sami. Pun. Ini cara yarjullaha. Rasulullah begitu. Makanya diisyarakan ketika saat beliau Isra Mi'raj, mengapa kok memakai buruk atau kapal terbang? Kok gak pakai onta pada saat zamannya loh nggih? Atau keledai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Mengapa? Kita harus peka, Pak. Mengapa Allah kok menumpahkan Rasulullah pada buruk, tidak pada onta atau keledai atau kuda? Pada saat kendaraannya kan gitu, Pak. Kan nggak ada sekarang seperti sekarang Toyota, mobil, nggak sama. Mengapa kok pakai buruk? Itu jawabannya adalah inilah satu-satu jalan panjenengan baik bersyariat atau bertorikoh untuk lekas bisa wusul datang Allah, jenengan harus pakai buruk. Wujudi buruk adalah dzikron kathiron, yaitu dzikir sirul asal. Makanya saya sering katakan pada para mursyid torikoh atau para jamaah torikoh, anggene Anda untuk khususiyah, ketika Anda khususiyah Solo, kalau Anda tidak pakai kendaraan ini jangan harap lekas nyampe. Nah di tengah jalan sampean pasti akan ada lampu merah, Anda udah berhenti. Ditanya, sampean mengapa kok berhenti? Nunggu lampu hijau. Begitu lampu hijau sudah datang, langsung kau tinggal. Tadi menunggu. Begitu datang sampai tinggal. Wis bingung no wong-wong iki. Tengah jalan kepingin merokok, kepingin ngopi. Turunlah kita dari kendaraan, mampir ke warung. Di dalam pak warung yang melayani kita seksi-seksi, Pak. Wis tah wong lanang sing normal, tak jamin kuwi kepencut. Itu pasti kepencut. Melihat tampilan yang semlohe, cara Jakarta semlohe ngeten. Lali anak, lali bojo sampean wis langsung tanya-tanya alamatmu mana, nomor HP mana. Wis Pak, dengkul roke ndukure dengkul wis gak jadaman, lupa perjalanan sampai ke Jakarta lupa. Wis kadung serem di situ, udah kita menjalin kasih sayang, cinta kasih. Artinya Pak, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Ketika kita itu berangkat menuju Allah itu, kita dihadang oleh hubbus syahawah, nafsu yang menyodorkan, menghidangkan keenaan urusan-urusan dunia. Pertama garwa, kedua anak, tiga harta benda. Jenengan nek mboten numpak apa tadi pesawat, tak jamin tergoda, tak jamin tergoda, kecuali sampean gendeng lo ya. Wis mboten tergoda nek gendeng. Wong sampai normal mesti tergoda, men. Aku yakin tergoda. Lah disinilah Bapak terhambatnya perjalanan kita menuju dan bertemu Allah di dalam wa inna ilaihi rajiun. Yang lebih Rasulullah khawatirkan, sebelum jenengan iki sampai pada Jakarta tujuan ketemu Allah, di tengah dalan jenengan kebulet bokong semok, akhirnya mati. Lah niki
mati ning pangkuane pur. Kau purel disudut-sudutno, enggak, iku contoh tok, ampun salah paham. Kula ya seneng purel. Temen wis ta, purel sak Surabaya nek gelem melo aku. Nang pondok kono. Hadi sih, wis ta, masalah mangan ojo khawatir. Teko. Tapi yo nganut aturan. Wis ojo murel maneh melo aku. Tak ingoni. Wis ta, enak toh? Ngelompu wis Mbah Purel tuwek, Mbah Purel nom. Tak ajari kuwi untuk madhep ing ngersane Gusti Allah. Wis ojo dipikir masalah aku meneh mangan apa, wis gak usah dipikir. Nek gelem lho ya. Aku ya gak maksa. Tapi memang syaratnya abot. Kuwi harus tinggalkan perbuatan-perbuatan yang biasanya kok lakoni. Harus ngikuti petunjuk-petunjuk sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi. Monggo tak tunggu sampai kapan wae. Masih kuwi biasa rokokan terus gak iso ninggal rokokan gak apa-apa. Ning pondok rokokan gak apa-apa Mas wong wedok. Menapa-napa? Mungkin terus pundi pandangane wong, wis ta gak usah ndelok pandangane wong, daripada kamu itu terus ngelele biasa rokokan gak rokokan gak apa-apa. Gak duwe dhuwit kayak tak kei. Lah wis apa sih? Pokoke mek situk tak tumpah ana buruk sing pernah ditumpahi Kanjeng Nabi. Pun. Iku maksudnya yarjullaha wal yaumal akhirah. Yang kedua, piye carane bagaimana Rasulullah untuk masuk di alam akhirat? Jadi sebetulnya sama, Pak. Ketika jenengan ini jasad ada di dunia, dikatakan roh sampai mlebu nang alam akhirat, manakala keakuan diri kita sebagai makhluk dalam rangka apapun itu sudah tidak ada. Faktulu udah pendemen patenono, rasa iman keakuan dirimu yang wujud lepaskan. Kalau itu sudah kau lakukan, maka otomatis ning ati sampai muncul akune Allah, yaitu berarti Anda sudah di alam akhirat. Wadakaro kathiron, wadakaro maksudnya dzikirlah, ingatlah Allah ing Allah. Artinya dzakaro iki piye? Dzikir bukan dari sisi lugot. Lugote dzikir ya apa? Dzikir bahasa Arab. Secara lugot kita artikan ingat atau iling. Bahasa Maduranya iling apa? Engak. Bukan engak itu yang dimaksud di lisan la ilaha illallah Allah disebut, bukan. Engak yang dimaksud secara istilah adalah sadarnya hati kita bahwasanya segala apapun yang timbul dan muncul pada diri kita atau makhluk lain selain kita itu sumbernya dari hidup Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah wujudnya itu ada di mana-mana, termasuk di dalam dan di luar Anda, di kiri dan di kanan Anda, di depan dan di belakang Anda, di bawah dan di atas Anda. Semua dipenuhi dengan hidup itu. Hati merasakan, mengimankan kehadiran adanya beliau, inilah yang dimaksud dzikir. Kathiron, lakukanlah hal itu yang banyak. Niki berarti relatif banyak niku. Wonten napa jenenge? Kayak mentok niku apa jenenge? Banyak ya? Di sini disebut apa? Banyak. Sing banyak nggih. Sing anu dawa niku lho, niku lho. Masih satu disebut? Banyak. Dua disebut? Banyak. Tiga ya? Banyak. Seluruhnya puanya satu lapangan sepak bola tetap disebut banyak. Lah sekarang banyak sampai iku satu apa dua, tiga apa empat?
Dikron lakonono dzikir kuwi, jalani dzikir kuwi kathiron relatif niki. Artinya Pak, jenengan iki saukeh-ukeh oleh eling nang Gusti Allah. Eling nek kita gak wujud. Eling kalau bukan kita yang ngaji. Eling kalau bukan sadar, kalau bukan kita yang sholat, bukan kita yang merokok, bukan kita yang makan, bukan kita apapun. Itulah yang dimaksud dzikron. Itulah yang dimaksud dzikron atau dzikrullah wa dzakarallaha katsiron. Dzikirlah kau kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wis yo ini yang Rasulullah contohkan terhadap kita sebagai umat. Huswatun hasanah, uswatun hasanah. Uswah percontohan, hasanah kang bagus. Mangkane nyun sewu, estu nyun sewu. Nek jenengan wis wani ngaku-ngaku nasab duriyai Rasul, mestinya Anda sudah makrifat pada Allah. Mestinya loh ya. Kalau sudah ngaku-ngaku loh kita, aku duriyah Rasul, aku nasab dari Rasul, misalnya, mestinya Anda itu sudah makrifat pada Allah. Akhirnya karakter sifat Anda sesuai persis seperti Kanjeng uswatun hasanah. Isini uswatun hasanah yaitu tadi memberikan contoh bagaimana untuk bisa ketemu Allah, memberikan contoh bagaimana untuk masuk alam akhirat, bagaimana contoh cara untuk berzikir yang benar bisa bertemu Allah. Inilah cara Rasulullah yang sudah ditulis oleh Allah dalam wahyunya dalam surat Al-Ahzab dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Makanya tolong jenengan dulur-dulurku yang sudah kadung ngomong aku nasabi Rasul, aku duriyai Rasul, tolong koreksilah hati kita, sudahkah makrifat pada Allah ataukah masih wujud selain Allah itu masih wujud lah. Biar cocok Qur'ane Rasulullah dulu seperti itu nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya yang dimaksud uswatun hasanah, Rasulullah memberikan contoh itu dalam ayat lain dikatakan rahmatan lil alamin, illa rahmatan lil alamin. Lewat 3 perkara ini. Lah sekarang kita gak usah bahas aku apakah ono garis ke Rasul atau tidak, gak usah. Sing penting bagaimana kita menyontoh kanjeng Nabi. Yang kanjeng Nabi sudah kasih contoh kita untuk bagaimana kita bertemu rahmat, bertemu Allah, masuk dalam akhirat sebelum datangnya akhirat, dan menjaga zikir dengan benar supaya bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, alhamdulillah kula niku mulai dina niku pun Mbah Yai kula pun fresh melih. Nggih. Kalau wingi kula lagi loyo ngeten. Sampak garwa kula mek ngeten. Kula kalau dek wingi meh ajenge mboten berangkat tenggene Tambak Wedi. Ya alhamdulillah nyonya niku sanjang mendukung kula niki ikhlas bi sampean mantuk dadi mayit ngoten nek dadi wis tambah semangat kula, berarti mati kula mboten digandoli lah ngoten, wis penak ya wis urusan mengke nek pancen ya garwa kula rabi mana ya tak wedeni ngoten pun hati kula piyambak dapat semangat dari nyonya, dari Umi, di mana kami kemarin itu hampir saja nggak berangkat karena saking payah. Mantun dugi Banyuwangi dinten Kemis langsung geser datang Jember geser langsung Jombang geser melih datang pun di Jawa Tengah, Boyolali geser melih datang Sragen Malang langsung minggat datang Bekasi.
Bekasi mudun dinten Senin kalau Dewi langsung datang Surabaya. Kula nggih mengkis toto apa gak ngoten lho. Tapi garwa kula sanjang, kula ridho jenengan mantuk dadi mayit. Langsung cekekal kula, semangat tambahan. Wah nggih. Alhamdulillah niki wau Allah kasih 100% semangat melih. Sehat melih. Pun masuk dalam sesi tanya jawab. Barangkali jamaah ada yang ingin bertanya atau para senior yang memberikan tambahan lagi atas keterangan uswatun hasanah. Monggo. Ibu wonten ing tangklet barangkali wonten. Eten iki berarti paham sedaya. Sampun nggih? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon kula tanglet. Kira-kira apa ya indikasi atau ciri-ciri yang sudah liqo dengan Allah? Jangan-jangan kita mengaku sudah berjumpa tapi sebenarnya belum. Betul. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang itu betul-betul sudah liqo bertemu Allah adalah pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Dia enggak ngaku-ngaku bertemu. Bagaimana mungkin dia merasa bertemu pada Allah lawang dirinya sudah tidak ada? Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa bertemu yang ada? Mboten mungkin toh? Mboten mungkin. Justru bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru yang bertemu Allah yang bertemu pada Allah itu Allahnya sendiri. Rasa keakuan makhluk dalam dirinya sudah tidak ada. Gak mungkin dia ngaku. Kalau seseorang ngaku-ngaku, ada yang ngomong aku ketemu Allah, bohong. Ya, itu bohong. Gak ada orang yang bisa bertemu Allah, gak ada. Orang itu nggak bisa bertemu Allah. Sudah, Allah wujudnya wajib ada. Orang lawan katanya wujud, Adam berarti tidak ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada bisa bertemu yang ada? Wis ta, sampai ngen-ngen sampai akal sing cerdas
Mboten masuk. Bagaimana mungkin sesuatu itu bisa bertemu, sesuatu yang tidak ada bisa bertemu yang ada? Bagaimana mungkin kaifa yutasawwaru? Apa mungkin kulla syai'in, saben-saben sesuatu selain Allah itu bisa menutupi pada Allah? Gak mungkin. Karena sesuatu selain Allah itu tidak wujud. Kados ngeten, Pak. Antara kula ambek jenengan, sami-sami sing wujud. Misalnya iki akal. Selain saya dengan jenengan itu sudah tidak ada. Apa mungkin bisa menghalangi saya untuk saya tidak bisa melihat jenengan? Mboten mungkin. Wis niki contohnya serban niki. Iki bukan serban, Pak, merga cilik. Iki serban gede, tak guntingi dadi papat. Biar jadi serbet. Jadi serban jadi serbet. Tahu serbet nggih? Heeh. Serbet iki nek tak tutupno kula mripat, kalih kula tutupno jenengan, iki sesuatu. Nek tertutup berarti kula terhalang. Lah ngoten nggih? Terhalang. Oke. Lah, serbet niki lho wis mboten enten bagi saya dan jenengan. Apa mungkin ada bisa sesuatu yang bisa menghalangi saya dengan jenengan? Wong padahal sesuatu selain kula ambek jenengan iki sudah enggak ada. Mboten mungkin. Niki sampean lihat di makalah 15 sampai 25. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam mengatakan Allah itu ya tidak mungkin bisa ditutupi oleh sesuatu apapun, sebab Allah itu di sesuatu apapun. Berhubung kita melihat sesuatunya, maka seakan-akan Allah terhalang, padahal yang terhalang itu kita. Jadi pertama cirinya, Pak, dikatakan orang yang sudah makrifat pada Allah, orang itu sudah kehilangan kefanaan orangnya. Makhluknya sudah fana. Pertama. Yang kedua, justru yusyahid annal fa'il huwallahu ta'ala. Yang nyata, yang wujud itu cuman Allahnya sendiri. Artinya dalam hati sampean sudah tidak mengenal siapa-siapa, kecuali yang muncul adalah innani anallah. Sesungguhnya ingsun, ana ya ingsun iku Allahu Allah. Bergemuruh, Pak, ning hati seperti itu. Yang ketiga tandanya tatmainnul qulub, jenengan iki gak gampang gelisah, gak gampang khawatir, ra gampang takut dengan apapun loh, apapun. Karena selain Allah yang disebut apapun itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin Allah itu akan takut pada selain Allah? Sedangkan selain Allah yang munggo Allah itu tidak ada. Misalnya jenengan iki umpama secara akal, bagaimana sampai niki takut pada polisi? Walaupun jenengan gak helman, sepedaan gak wedi karena tidak ada polisi. Coba sampean kalau merasa polisi di depan jenengan, ojo helman, ayo ketilang, men. Wedi akhirnya. Berarti olehnya kita bawa helm karena takut dengan Pak polisi. Lah berhubung polisinya sesuatu itu memang tidak ada di mata Allah, maka bagaimana mungkin Allah akan takut pada sesuatu yang tidak ada? Memang ngaji niki bingung, Pak, bingung no.
ngaji tasawuf itu memang bingung no. Tapi bingungnya iku engkau dadi tentreme ati sampean nek wis ketemu. Yang terakhir, tanda seseorang itu sudah betul-betul makrifat pada Allah, gak gampang, tidak mudah hati sampean kena daya tipu nafsu diri sendiri. Artinya gak gampang hati sampean kenging kena gebyare dunya. Satu contoh, jenengan hari ini gak megang uang, di rumah yang dimakan pas-pasan. Kadang juga jenengan hutang, gitu. Paling tidak dikasih orang. Duh, hati sampean kalau betul-betul makrifat saat itu pada Allah, tidak akan mudah sampean akan rasa khawatir, rasa gelisah, bahkan takut ancaman Allah masuk neraka ataupun macam-macam. Enggak. Hati sampean pasti akan tentram. Kalau detik-detik saat itu jenengan makrifat. Paginya seperti itu lagi, tapi tidak makrifat hati itu, ya gelisah. Gelisah lagi. Sampean lihat ikan yang hidup di air laut. Ketika saat dia jauh dari air, gelisah. Gelisah, Pak. Tapi ketika dia selalu ada di dalam air laut, dia tidak gelisah. Enggak gelisah, seperti itu. Pun juga dagingnya ikan laut sampai detik ini, sampai mulai kecil dulu sampai detik ini saya belum mendengar kalau ikan laut hidup di laut ketika kita ambil, kita masak terasa asin, belum ada ceritanya. Padahal dia setiap detik itu campur dengan air asin. Garamnya iku Pak 0, nah ini sing ahli tahu 0, berapa air laut itu. Tapi mengapa herannya ikan itu nggak pernah terasa asin. Sedangkan ikan tahu tempe nggak pernah gembul uyah garam. Ibu-ibu mau goreng diuyai gitu aja, kalau kebanyakan uyai terasa. Ayo kita ngen-ngen. Apa sebab? Karena ikan yang ada di laut, ikannya hidup. Wis titik. Ikan tahu tempe mengapa kok asin? Hanya campur hanya sebentar kok terasa asin, karena ikan tahu tempe iku ikan mati. Kalau nggak percaya ikan laut ambil, terus matikan dulu di daratan, nanti udah kum lagi, asin lagi nanti, terasa asin. Hati jenengan dikatakan hati yang hidup, dikatakan hati yang hidup adalah hati yang sudah makrifat pada Allah, maka pasti tidak akan mudah kena gebyar itu dunia. Karena hidup. Dijak orang tukaran, ya nggak mau. Dipadu orang, ya nggak mau membalas madu. Tahu madu nggih? Nukari niki lho. Sampai dicaci, jenengan gak balesnya, nyaci sabar, matur suwun. Intine sampai niku njogo kesabaran. Tapi hati-hati, innallaha ma'as-shabirin. Justru yang mencaci itu nanti Allah nggak ridho. Lihat berikutnya. Makanya jangan gak usah bales. Dicaci gak usah bales nyaci. Dipukul gak usah bales mukul. Udah diem wae. Tapi sing momong, tahu momong apa momong ya? Yang menghormat jenengan yaitu Allah, yang gak terima itu.
nggak terima. Sebab jenengan iki posisinya hati tetap madep nang ngersani Gusti Allah. Nggak terima. Istilah gini Pak, jenengan punya anak sampean itu disakiti orang, lah anak sampean nggak bales, bisanya nangis. Jenengan pripun sebagai orang tua? Ayo, ngamuk gitu, ngamuk. Begitu juga Allah. Sing penting jenengan kali kula niki ngikuti Kanjeng Nabi niki. Yarjullaha. Pertama adalah bagaimana caranya jenengan iki bisa bertemu Allah, otomatis pun buruk iki kemana-mana sampai bawah. Terus yang kedua jenengan iki bisa masuk di dalam alam akhirat. Yang ketiga bagaimana jenengan iki menjaga dzikir sebanyak-banyaknya. Jadi Pak, tidak ada orang yang betul-betul dikatakan makrifatullah di mata Allah itu dia ngaku-ngaku dia ketemu Gusti Allah. Nggih, lanjut.